Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa Ilmu Politik 2019. Kali ini akan membahas fungsi peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, peraturan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi peraturan perundang-undangan, di mana dalam konsep kita berbangsa dan bernegara tentu perlu untuk diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan kepada teori, fungsi perundang-undangan tersebut cenderung kita lihat sebagaimana untuk mengatur bagaimana sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kita melihat bagaimana fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentu dalam banyak hal maupun dari sekian banyak teori argumen yang disampaikan oleh para ahli, kita akan menemukan banyak sekali fungsi daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Dan tentu kita akan mendapati bahwa peraturan perundang-undangan tersebut fungsinya itu akan sangat positif, di mana dia bisa mengatur dari sebagian aspek, bahkan hampir keseluruhan dalam segala lini di dalam kehidupan kita, dalam berbangsa, dalam bernegara, itu semua tak luput dari peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kita akan membahas sebenarnya bagaimana fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jika kita melihat dari sisi teori, maka akan kita dapatkan bagaimana fungsi-fungsi terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Tentu fungsinya sangatlah baik, di mana ia dipergunakan untuk mengatur, mengontrol bagaimana kehidupan baik di dalam birokrasi, ekonomi dan lain sebagainya, dan juga mengatur pola kehidupan dalam bernegara tersebut. Akan tetapi dewasa ini kita menemukan sebuah atau sesuatu yang baru di dalam konsep peraturan perundang-undangan, yaitu di mana peraturan perundang-undangan tersebut ternyata memiliki dua hal, yaitu peraturan perundang-undangan akan baik sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam teori-teori ataupun dalam bacaan-bacaan literatur yang lainnya, itu apabila pemimpin dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah negara itu adalah orang baik. Akan tetapi berbanding terbalik, jika orang atau pemimpin yang berkuasa memegang kekuasaan di dalam sebuah organisasi atau negara itu, apabila ia bukanlah orang baik, maka di sini dapat kita pahami atau kita simpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan tersebut akan memiliki dampak yang baik, akan memberikan atau menghasilkan sesuatu yang baik apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibuat atau dibentuk oleh orang-orang baik. Namun ketika peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dan dibentuk oleh orang-orang yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan pernah baik. Sebagaimana jika kita lihat di dalam dunia Islam misalkan,
kita dapat melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin terdahulu, katakanlah di situ kita ambil contoh Rasulullah SAW, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Rasulullah atau peraturan-peraturan semasa Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin pada masanya itu cenderung akan menghasilkan sebuah peraturan, sebuah undang-undang yang tentunya memiliki nilai-nilai kebaikan di situ. Dan jika kita lihat dewasa ini di berbagai negara dalam membuat peraturan perundang-undangan, ketika seorang pemimpin yang sedang duduk dalam bangku kekuasaan dalam sebuah negara tersebut adalah orang yang tidak baik, maka apa yang dihasilkan, regulasi yang dihasilkan, peraturan perundang-undangan yang ia hasilkan, yang ditetapkan pun tidak akan pernah berdampak baik. Kita ambil contoh di Indonesia akhir-akhir ini, pada tahun-tahun kemarin dan juga tahun ini begitu banyak peraturan-peraturan yang sangat kontroversial yang dianggap menyimpang, yaitu tidak menguntungkan bagi masyarakat, di mana seharusnya undang-undang tersebut mampu melindungi dan juga memiliki dampak yang positif terhadap, baik itu terhadap negara maupun terhadap masyarakat. Akan tetapi di sini kita dapat melihat beberapa peraturan perundangan-undangan yang dibentuk di Indonesia. Contohnya misalkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana peraturan perundangan-undangan ini begitu banyak ditolak dalam berbagai kalangan, baik itu dari para akademisi, para buruh, mahasiswa dan lain sebagainya, karena peraturan perundangan-undangan ini dianggap telah melanggar hak asasi manusia dan tidak menguntungkan bagi masyarakat, di mana peraturan perundangan-undangan ini hanya dianggap untuk menguntungkan bagi para pembisnis atau para kontraktor yang memiliki modal besar, para kaum kapitalisme. Maka undang-undang itu kemudian menjadi sesuatu yang kontroversial, kemudian ditolak oleh berbagai kalangan. Maka di sini dapat kita lihat bagaimana perbandingan antara peraturan perundangan-undangan, di mana yang kita ketahui selama ini bahwa apa yang dimaksudkan dengan peraturan perundangan-undangan tersebut, baik yang kita baca, kita dengar dan lain sebagainya, cenderung menuju ke arah yang positif. Akan tetapi dengan kita membandingkan pola-pola seperti tadi, bagaimana kepemimpinan Islam, kita ambil contoh tadi Rasulullah dan pemimpin-pemimpin yang lain di dalam Islam, dan pemimpin-pemimpin hari ini di dalam berbagai negara, itu sangat berbanding terbalik. Ketika Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin Islam lainnya itu cenderung memikirkan umat, bagaimana ia menghasilkan regulasi atau peraturan perundangan-undangan, bagaimana untuk menjaga umat, bagaimana peraturan perundang-undangan yang ia tetapkan atau yang dibentuk itu bisa memiliki dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas kala itu. Akan tetapi sangat berbeda jika kita lihat dari kondisi negara hari ini, di mana peraturan perundangan-undangan cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor di sini. Ya, baik itu faktor ekonomi dan lain sebagainya, dan juga banyak orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan kenapa peraturan perundangan-undangan yang ada pada sebuah negara itu terkadang bersifat monopoli atau tidak menguntungkan bagi masyarakatnya sendiri. Nah, dari sinilah
kita harus menyadari akan pentingnya bagaimana kita memilih orang-orang atau seorang pemimpin yang nantinya akan membuat peraturan perundang-undangan tersebut dan juga mengesahkannya, agar pemimpin tersebut adalah orang-orang baik yang pada akhirnya ketika ia membentuk sebuah regulasi, sebuah peraturan, sebuah undang-undang, maka peraturan perundangan-undangan yang ia hasilkan tersebut mampu untuk memberikan dampak positif bagi kita selaku masyarakat, terlebih lagi juga terhadap negara. Maka kita akan mencapai sebuah keberhasilan dan sebuah kesejahteraan apabila peraturan perundangan-undangan tersebut dibuat oleh orang baik. Maka peraturan tersebut juga akan menghasilkan sebuah aturan yang baik, sebagaimana pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu, ya misalkan kita ambil Rasulullah atau para pemimpin Khulafaur Rasyidin yang sangat luar biasa dalam memimpin, menghasilkan regulasi-regulasi yang berhasil mempertahankan dan juga membawa kemajuan yang begitu pesat terhadap umat muslim. Nah, pada hari ini juga kita menginginkan pemimpin-pemimpin kita yang terlahir dari negara bangsa kita ini adalah pemimpin-pemimpin dari kalangan orang baik yang memahami nilai-nilai kebaikan dan juga yang memiliki kepedulian, idealisme yang tinggi terhadap kemajuan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia ini ialah untuk membentuk sebuah kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Nah, tentu jika kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, Indonesia memiliki suatu cita-cita yang baik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemimpin-pemimpin atau para dewan legislatif berganti, dan pada akhirnya kita pun mengalami sebuah pergeseran dan kita memilih seorang pemimpin terus-menerus berulang dan berganti. Maka pada hari ini kemudian kita menemukan seorang pemimpin yang tidak baik, ya dalam artian dalam membuat sebuah peraturan perundangan-undangan tidak pernah memikirkan dampak bagaimana masyarakat ketika ia menetapkan undangan seperti ini, ketika ia menetapkan peraturan seperti ini, akan tetapi bagaimana ia bisa mendapatkan keuntungan dan bagaimana golongan-golongan dari orang-orang kapitalis ini mendapatkan keuntungan dan kelompok-kelompok mereka di sini bisa mengambil keuntungan dari situ. Maka tidak pernah ada sebuah pemikiran yang bisa untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu ketika kita terus-menerus berada di dalam sebuah tekanan di bawah kepemimpinan orang-orang yang tidak baik ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi suatu bangsa yang maju. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang sejahtera jika kita terus-menerus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki sifat yang baik. Jadi itu tadi kesimpulan yang dapat kita petik dari peraturan perundang-undangan tersebut ialah peraturan perundang-undangan itu akan bersifat baik sebagaimana teori itu apabila orang atau oknum-oknum yang membentuk peraturan perundangan-undangan tersebut itu berasal dari kalangan orang baik. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang membentuk peraturan perundangan-undangan ini adalah orang yang tidak baik, maka peraturan perundangan-undangan yang dihasilkan itu tidak akan pernah menghasilkan sebuah aturan perundang-undangan yang baik. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.